Ya, kita masih berbicara mengenai bagaimana menekan laju penyebaran corona di Pulau Jawa, secara khususnya masih bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang saat ini sedang berada di Kota Malang, dan juga pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia Pak Pandu Riono. Bu Khofifah, itu tadi kita sudah sedikit membahas mengenai bagaimana agar ini bisa lebih efektif lagi, dan tampaknya memang fokusnya sekarang adalah tetap di bagaimana kita memperbesar penapisan atau screening atau pengujian dari masyarakat ini sendiri. Nah, kalau dari Anda sendiri, apakah ada juga cara-cara tertentu yang mungkin sudah dianggap lebih berhasil yang akan diterapkan tidak hanya di satu daerah tersebut, tapi akan diterapkan di daerah-daerah lainnya, Bu Khofifah? Ya, kebetulan kami itu kan tiap malam melakukan telaah kenapa ini naik terus, lalu bagaimana setiap ada yang meninggal itu saya tanya meninggalnya karena apa, setiap. Jadi saya relatif mendeteksi agak detail. Lalu kasus Kota Malang misalnya, Kota Malang waktu itu kira-kira 2 minggu lalu itu masih 10 ya kasusnya, 9 itu sembuh, kemudian 1 masih dirawat. Itu pun saya tanya dirawat di mana. Lalu ketika saya tanya apa yang menjadi resep atau konsep dari proses yang dilakukan oleh Kota Malang, rupanya mereka punya kampung tangguh. Kampung tangguh ini berbasis RW. Hari ini sudah ada 61 RW, tapi akan terus dikembangkan. Maka pagi ini, hari pertama sosialisasi PSBB di Malang Raya, ini sebetulnya kami jam 8 sudah siap turun ini. Sebetulnya bersama saya ini ada Pak Pangdam, ada Pak Kapolda. Kami siap turun untuk melihat kalau ini bisa dijadikan role model dan efektivitasnya sudah terbukti, maka saya rasa RW-RW lain di kabupaten kota lain bisa menjadikan ini role model untuk pencegahan secara lebih masif dan lebih efektif berbasis masyarakat. Oke, itu memang menarik. Kalau kemarin saya juga berbicara dengan Gubernur Bali yang mengatakan bahwa memang gerakan dari masyarakat tampaknya memang lebih efektif begitu ketimbang mungkin menaruh petugas. Petugas pun terbatas tentu saja jumlahnya, sementara masyarakat kan ada di mana-mana begitu. Tapi ini masih ditambah lagi, Mas Timothy. Setelah ini kampung tangguh, lalu di situ ada lumbung pangan. Jadi konsep sebetulnya yang dulu pernah kita lakukan di Kementerian Sosial, di lumbung pangan itu ingin memastikan bahwa mereka yang sudah mengurangi sangat mobilitas keluar rumah, mereka tidak boleh kekurangan suplai logistiknya. Dan mulai hari ini Pemprov juga menyiapkan 3 pamor di Malang. Pamor itu pasar online murah dan mandiri, langsung di dalam koordinasi Disperindak. Tadi malam kami rapat, kalau titik-titik mana akan ditambahkan silakan, karena sesungguhnya logistik di Jawa Timur, baik beras, gula, maupun minyak goreng sangat cukup. Sehingga dimungkinkan kami akan menyiapkan, saya ingin pastikan di bawah harga pasar. Karena yang sudah kami lakukan di Surabaya Raya, tiap jam 6 kami pasti sampling ke pasar-pasar yang disampling BPS, harga di sana berapa, harga kita akan lebih murah dari situ dan free ongkir. Sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan logistik, harga lebih murah dan free ongkir. Pola-pola ini akan kita kembangkan di Malang Raya yang kemarin sudah kita kembangkan untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Pagi ini juga kita akan cek pasar physical distancing. Sekarang ini diuji coba 4 pasar di Kota Malang dengan format physical distancing. Apa yang kita bisa jadikan role model, saya rasa hari ini kita harus coba maksimalkan. Oke, jadi ini adalah bentuk-bentuk baru yang mungkin akan menjadi standar operasional ke depannya untuk menjaga kesehatan masyarakat. Sebelum Bu Khofifah akan mengikuti acara pukul 8 nanti, saya ingin tanya, dan sebelum saya ke Pak Pandu Riono, saya ingin tanya bahwa ide Pak Pandu tadi bahwa kemungkinan sekalian saja Pulau Jawa begitu di PSBB kan. Tapi sebenarnya kan sekarang pun provinsi yang menerapkan PSBB untuk tingkat provinsi juga belum banyak gitu. DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan juga Jawa Barat. Apakah ada kemungkinan Jawa Timur, Bu Khofifah, Anda ajukan untuk PSBB? Ya, secara teoritik saya ingin sampaikan bahwa ada konsultan kami yang selalu kami meminta untuk memberikan telaah secara akademik. Pakar-pakar epidemiologi dari FKM UNER, ketika mereka melakukan telaah, rekomendasi mereka sesungguhnya Jawa Timur ini sudah harus diajukan ke Menteri Kesehatan untuk menjadi PSBB secara regional provinsi.
Jadi kami sudah dapat rekomendasi dari tim epidemiologi FKM UNER. Rekomendasinya sesungguhnya Jawa Timur ini seharusnya sudah PSBB secara regional provinsi. Ini yang kami akan konsolidasikan karena kemarin ketika kami melihat bahwa satu titik kan yang sebetulnya sebelumnya ini belum merah, ini masih hijau, itu Sampang. Ternyata Sampang juga sudah merah gitu. Kemudian ada Kota Madiun, Kota Mojokerto juga sudah merah. Dan kita minta telaah secara saintifik, secara akademik, dari tim pakar epidemiologi sudah menghitung. Kita punya scoring system dari peraturan Menteri Kesehatan itu apakah doubling time-nya, apakah penyebarannya, apakah tingkat kematiannya dan seterusnya. Rupanya memang untuk Jawa Timur seyogyanya sudah rekomendasi tim epidemiologi mestinya secara provinsi sudah harus PSBB. Itu rekomendasi tim epidemiologi. Sedang dipertimbangkan berdasarkan rekomendasi, tapi atau sudah akan dipertimbangkan atau belum, sudah akan diajukan? Kan begini, pasti ini pertimbangan secara saintifik ini menjadi penting untuk basic kami mengambil keputusan berikutnya. Makanya kami akan koordinasi tentu dengan Forkopimda di provinsi, terus kita lakukan cara-cara yang paling efektif, kemudian Forkopimda kabupaten kota, supaya semuanya berseiring dengan keputusan ini. Oke, baik Ibu Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Ibu Kofifa akan melanjutkan agendanya, tadi sudah diceritakan agenda di Malang pada pagi ini. Terima kasih banyak Bu Kofifa. Ya, terima kasih. Saya ke Pak Panduryono, kita lanjutkan. Pak Ryono, tadi Anda sudah mendengar apa yang disampaikan Ibu Kofifa Indar Parawansa mengenai bagaimana penjagaan berbasis komunitas atau masyarakat. Efektifkah hal seperti ini atau lebih efektif regulasi dan sanksi yang keras yang diterapkan? Ya, itulah kita selama ini melupakan bahwa masyarakat itu mempunyai ketahanan atau community resilient. Jadi pendekatan yang bottom up itu lebih bertahan lama dibandingkan regulasi. Karena regulasi itu sulit diimplementasi karena harus diawasi. Tapi kalau masyarakat sudah mempunyai inisiatif dan itu menjadi milik program masyarakat, masyarakat akan mengawasi sendiri dan mengimplementasi dengan baik. Ini yang harus kita pikirkan sebelum nanti kita juga dalam rangka percepatan penanganan pandemi ini, dan sekaligus nanti harus dipertahankan terus kalau ketika saatnya pandemi mereda, itu bisa saja pembatasan sosial berbasis komunitas masih berlanjut. Sehingga kita, karena kan pandemi ini akan lama, hanya mereda. Persoalannya kan akan panjang. Dengan pembatasan sosial berbasis komunitas, kita bisa menghindari gelombang kedua, gelombang ketiga, dan gelombang 4. Ini khas Indonesia. Saya kira kita bisa kok. Tapi kita mulai dari sekarang. Kita bangun inisiatif masyarakat, kita bantu supaya bisa meluas, baik berbasis RW atau berbasis desa, sesuai dengan lingkungan mereka tinggal. Ini akan lebih efektif dan lebih tahan lama ya. Dan ini yang dibutuhkan sebenarnya, karena tadi Anda mengatakan bahwa meskipun angka-angka kita sudah turun nanti, tapi nyatanya kita lihat seperti di negara-negara lain, pada saat turun pun ada kemungkinan akan terjadi peak lagi atau dia memuncak lagi begitu. Ini pentingnya kita butuh program yang bertahan lama. Kalau PSBB ataupun lockdown yang diterapkan di beberapa negara, ini kan sangat punya tenggat waktu seperti 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan begitu. Berarti kalau yang dari masyarakat ini menurut Anda jangan diberi tenggat waktu karena inilah yang akan bertahan lebih lama begitu? Betul sekali, dan ini kan bisa menjadi kebutuhan karena mereka yang melindungi mereka sendiri. Dan mereka bisa membantu kalau ada anggota masyarakat di antara masyarakat tersebut yang mengalami kesulitan. Jadi saya lihat ini yang sebenarnya kan masyarakat Indonesia kan sudah terbiasa menghadapi bencana, menghadapi gempa bumi, banjir dan sebagainya. Dan saya lihat masyarakat langsung mengorganisir dan membentuk suatu kegiatan-kegiatan yang saling menolong dan mengurangi, melakukan mitigasi secara komunitas. Kenapa kita tidak lakukan ini dalam menghadapi pandemi? Ini khas Indonesia kok. Gotong royong yang diucapkan sebagai gotong royong ini menjadi penting karena memang value-nya ada di masyarakat. Tadi Anda mengatakan bahwa sekalian saja seharusnya kalau mau fokus untuk menyelesaikan penyebaran corona di Pulau Jawa, maka di PSBB saja sudah seluruh Pulau Jawa ini. Kalau
kita menargetkan dalam 2 minggu ke depan harus ada penurunan kasus corona, khususnya di Pulau Jawa. Apakah dengan adanya aturan yang lebih ketat ini bisa dilakukan? Dan bagaimana komentar Anda terkait dengan adanya target 2 minggu harus turun, sementara ada beberapa peraturan yang justru dilunakkan seperti perjalanan untuk dinas, bisa berpindah kota asal memiliki surat tugas dan lain-lain, dan juga mereka yang berusia di bawah 45 tahun sudah bisa bekerja. Rasanya tidak sejalan begitu, Pak Haryono. Apakah benar opini ini? Ya, jadi sebenarnya kan regulasi-regulasi itu kan bagus di atas kertas, tapi sulit diimplementasikan. Seperti pelonggaran moda transportasi memang harus ada moda transportasi yang terbuka. Tetapi kan ada pembatasan, pemanfaatan, siapa yang boleh memanfaatkan. Tapi siapa yang bisa menjamin itu terlaksana. Nah, kalau ini semua provinsi di Jawa, ini yang paling penting menghadapi krusial selama Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan selanjutnya ini, masa-masa kritis yang paling penting adalah membatasi gerak penduduk. Kita batasi gerak penduduk karena supaya penularan terhenti. Dengan terhenti, maka akan cepat turun. Dari efek PSBB itu kelihatan sekali sebenarnya kalau penduduk sudah 60% ke atas mengikuti atau memenuhi anjuran tadi, sudah mulai penurunan. Kalau itu dipertahankan lagi selama 2 minggu mendatang misalnya, itu akan turun lagi drastis. Dengan tanda-tanda penurunan itu, saya kira target itu bisa tercapai. Masalahnya adalah kita menjadi penting supaya masyarakat ini menjadi garda terdepan, bukan regulasi lagi. Regulasi sudah tidak mungkin dilakukan dalam saat ini. Yang penting adalah masyarakat kita sadarkan menjadi garda terdepan untuk bisa mematuhi dan menjadi inisiatif program pembatasan sosial ini menjadi milik mereka. Oke, Pak Haryono, singkat saja, melihat masih ada fluktuasi penambahan jumlah terinfeksi dalam penambahan harian begitu, naik turun, kadang sedikit, kadang lebih banyak, kadang 2 kali lipat dari sebelumnya. Menargetkan adanya konsistensi penurunan dalam waktu 2 minggu. Apakah hal ini bisa ditargetkan menurut Anda? Bisa, karena bukan hanya dengan itu hanya harus ditingkatkan testing. Jadi naik turun kan dipengaruhi oleh kapasitas testing kita yang naik turun juga. Jadi kalau kapasitas testing kita turun, ya kasus turun. Kalau kapasitas testing kita naik, ya naik gitu. Kalau kita tetap bisa mempertahankan di dalam level tertentu, misalnya 7.000 atau 10.000 kalau bisa, itu akan kelihatan tuh penurunan itu. Jadi mulai lebih stabil. Dan kita lebih percaya pada bahwa data yang dilaporkan oleh Pak Jubir itu adalah data yang baru kemarin, bukan data 5 hari yang lalu atau seminggu yang lalu. Oke. Baik, Pak Panduryono, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, atas apa yang sudah Anda sampaikan. Sudah bergabung, terima kasih Pak Panduryono.